Sekarang kita akan membahas soal pada ayo kita berlatih 6.4. Yang pertama, tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Nah, untuk soal pada berlatih 6.4 ini, kita harus mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudutnya ada 30, kemudian 60, dan 90. Nah, sisi yang di depan sudut 30 derajat, ini perbandingannya adalah 1. Sisi yang di depan sudut siku-siku ini 2. Sisi yang di depan sudut 60 derajat ini adalah akar 3. Nah, dari mana angka-angka ini diperoleh? Dari teorema Pythagoras yang telah kita pelajari sebelumnya. Cocok ya, ini 2 kuadrat 4 itu akan sama dengan 1 kuadrat. 1 ditambah akar 3 kuadrat 3, 1 tambah 3 hasilnya 4 ya. Jadi cocok sekali. Berikutnya perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut yang lainnya itu adalah 45 derajat dan yang satunya lagi 45 derajat. Kita harus ingat ya, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ketika sudutnya seperti ini 45 dan 45 di sini, maka sisi yang di depan sudut 45 itu masing-masing 1. Ini juga 45 di depannya 1. Kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu hasilnya 2 ya. Kemudian diakarkan dan dapatlah hipotenusanya adalah akar 2. Nah, inilah dia perbandingan pada sudut segitiga siku-siku ketika sudutnya 45 derajat dan 45 derajat. Ini akan kita aplikasikan pada soal nomor 1. Kita mulai yang A. Ini pertama sekali kita kasih nama ya. Ini titik A misalkan. Ini titik B. Kemudian ini titik C. Apa arti tanda seperti ini? Ini artinya dia sama ya. Kalau dia sudah sama, berarti ini artinya sudutnya adalah 45. Ini pun 45. Perbandingannya ini 1, kemudian ini 1, dan hipotenusanya 2. Nah, perbandingannya saya buatkan di dalam ya, biar kita mudah membedakan mana perbandingan dari sisi-sisinya dan mana sisinya yang sebenarnya. Nah, jadi sekarang kita bandingkan ya. Kita akan mencari nilai A. Berarti A berada pada AC ya. Berarti AC per apa yang diketahui? Yang diketahui itu adalah si BC. BC itu sama dengan berapa perbandingannya? Pada AC ini 1 ya, yang di dalam kita lihat. Kalau pada BC ada akar 2. Berarti 1 per akar 2. Di mana AC-nya tadi adalah A per BC-nya adalah akar 32. Sehingga sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang ya. Berarti akar 2 kali A sama dengan akar 32. Berarti A sama dengan akar 32 dibagikan dengan akar 2. Ini bisa langsung kita bagikan sehingga A sama dengan akar 16. Itu sama dengan 4. Selanjutnya untuk gambar B. Kita perhatikan ini B ya. Ini masih segitiga sama kaki ya. Terbukti dari lambangnya ini. Berarti ini 45 dan ini 45 sudut-sudutnya. Sehingga perbandingannya sisi yang di depan sudut 45 ini 1, ini juga 1, dan ini sisi miringnya akar 2. Karena A berada pada CB, berarti CB dibanding AB. AB itu apa yang diketahui? CB itu akar
2, perbandingannya kita tuliskan per AB, itu tadi 1 yang di dalamnya. CB itu adalah simbol dari A ya, kemudian AB ini 72 panjangnya. Berarti ini akan sama dengan akar 2 per 1. Kita kali silang sehingga A kali 1 sama dengan A, kemudian 72 kali akar 2 hasilnya adalah 72 akar 2. Selanjutnya yang C kita perhatikan, kita katakan ini sudut A, titik sudut B, dan ini titik sudut C. Ini 30, berarti di sini 60. Sehingga perbandingannya yang di depan sudut 30 itu adalah 1, kemudian sisi miringnya 2, kemudian yang depan sudut 60 itu adalah akar 3. Yang mau ditanya itu ada pada AB ya. Berarti AB per apa yang diketahui yaitu AC. AC sama dengan perbandingannya AB akar 3, kemudian AC 2. Akar 3 per 2. AB tadi adalah B, kemudian AC sama dengan 16. Akar 3 per 2. Kita kali silang, B kali 2 itu hasilnya adalah 2B sama dengan 16 akar 3. Sehingga B sama dengan 16 per 2 akar 3. Maka B sama dengan 8 akar 3. Kita lanjutkan yang D ini ya. Kita katakan ini A, kemudian ini B, kemudian ini C. Ini sudut 30, berarti di sini 60. Sekarang kita buat perbandingannya. Di depan sudut 30 ini perbandingan sisinya 1, yang di depan sudut siku-siku perbandingan sisinya 2, kemudian di depan sudut 60 itu akar 3. Yang ditanya C, berarti AC dibandingkan dengan apa yang diketahui pada soal, itu si BC. BC sama dengan apa perbandingannya? AC ini 1, kemudian CB akar 3. 1 per akar 3. Ya, berarti AC tadi adalah C per BC adalah 17 akar 2 sama dengan 1 per akar 3. Kita kali silang, akar 3C sama dengan 17 akar 2. C sama dengan 17 akar 2 per akar 3. Nah, ini ada bentuk akar sebagai penyebut. Jadi kita rasionalkan, ini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga C sama dengan 17 per 3 akar 6. Nah, ini dia jawaban untuk yang C. Selanjutnya untuk yang D, untuk mencari D ya, berarti berada pada AD. AB dibandingkan dengan apa yang diketahui, yaitu si BC. Kalau kita lihat perbandingannya, AB ini 2, kemudian BC ini akar 3. Berarti 2 per akar 3. AB adalah yang ditanya, yaitu D, kemudian BC itu 17 akar 2 ya. 17 akar 2 sama dengan 2 per akar 3. Kita kali silang, akar 3D itu sama dengan 2 kali 17, 34 akar 2. Sehingga D sama dengan 34 akar 2 per akar 3. Nah, di sini penyebutnya juga masih bilangan rasional ya, berarti kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Sehingga B sama dengan 34 akar 6 per 3. Ini dia jawabannya untuk yang
D untuk E. Kita katakan ini sudut A, kemudian ini B, kemudian ini C. Karena ini 60 berarti ini 30. Sehingga perbandingan sisinya yang di depan sudut 30 ini 1, kemudian sisi miringnya 2, kemudian sisi yang lainnya itu akar 3. Kita cari A ya, berada pada BC. BC dibandingkan dengan apa yang sudah ada, itu AC ya. Banding AC sama dengan BC. Ini perbandingannya 2, AC 1. Oke, 2/1. BC itu tadi A, sementara AC panjangnya 5. Kita kali silang, A kali 1 hasilnya A, kemudian 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi A panjangnya 10. Kita lanjutkan untuk mencari B pada AB. AB per AC itu sama dengan apa perbandingannya? AB ini akar 3 dan AC 1. Berarti akar 3/1. AB itu adalah B, sementara AC panjangnya 5. Ini 5 ya. Sama dengan akar 3/1. Selanjutnya kita kali silang, B sama dengan 5 akar 3. Selanjutnya yang F. Kita perhatikan gambar F. Kita kasih nama dulu, ini A, ini B, dan ini C. Ini 60 berarti di sini 30 ya. Perbandingan sisinya yang di depan sudah 31, sisi miring 2, sisi lainnya akar 3. Nah, yang pertama kita cari C. C berada pada AB per BC. Apa perbandingan sisinya tadi? AB akar 3, BC 2. Akar 3/2. AB tadi adalah C ya. C per BC 20. 20 sama dengan akar 3/2. Selanjutnya kita kali silang ya. Berarti 2 kali C, 2C sama dengan 20 akar 3. Sehingga C sama dengan 20/2 akar 3. Sehingga C sama dengan 10 akar 3. Selanjutnya untuk yang D. AC per BC itu sama dengan 1/2. D kemudian BC 20 itu sama dengan 1/2. Kita kali silang, berarti 2D sama dengan 20, sehingga D sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1. Kalau bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan video-video lainnya. Oke, terima kasih.